Miss, namanya kita ngajar, itu kita harus bawa hati yang ikhlas gitu. Kita ngomong ngapain sehat-sehat kok di sini, ngapain nanya kalau sakit di rumah sakit gitu loh. Nah, iya kan? Nah itu enggak enggak dong kan. Terus ekspresi seperti apa yang saya berikan ketika saya mulai frustasi. Jujur ngajarin diafragma itu frustasi. Bisa. Walaupun dia cempreng, memang nanti ketebalannya agak beda dengan yang dia sudah tebal ketika ngomong ya. Tapi dia bisa bulat. Ya masa nyanyi ngambilnya dari sini gitu. Tapi dia juga nyanyi cempreng juga. Itu nggak bakat aja, bukannya nggak bisa, nggak bakat aja nyanyi, gak usah nyanyi. Halo guys, viewer TikTok dimanapun kalian berada, selamat datang di TikTok Premier Tiba-tiba Talk Show. Tentunya masih bersama dengan Nei, pemuda harapan bangsa, dan juga saya Dea, masih tetap pemudi harapan negara. Oke, selamat datang. Taruh jadi pendiam dulu. Image. Oke, akhirnya kita sudah mendatangkan. Siapa? Dari jauh ya? Ya dari jauh tadi dipanggil. Oke, Miss Dina Sajida. Halo, salam kenal. Ulang dong. Tadi Jadi Miss Dina Sajida. terima kasih. Tadi Iya. saya bilang pakar ya. Oh iya, Pakar. Kan lebih jadi akar. Akar ya, nggak Dari apa-apa akar lah. dan pakar. Kan ibarat kata kalau di sini kan Miss Dina lah yang ibarat kata tahu tentang ilmu ini kan. Ya kan? Enggak, saya heran juga kenapa dipanggil, kenapa saya dipanggil gitu. Nah, karena kita bintang tamunya kalau ngajak yang jauh-jauh belum bisa. Budgetnya belum ada. Jadi kita Berarti ini narasumber tanpa budget ya? iya harus budget ya, mohon pengertiannya lah. Takjil tapi ada kok. Mumpung syutingnya di bulan Ramadan ya. Oke, Ya. ini Miss Dina salah satu dosen di Ya. Politeknik LP3 Pekanbaru. Prodi apa, Miss? Humas ya, masyarakat. hubungan masyarakat, tepatnya public Ini relation. kurang lebih yang ini. Iya. Anak didiknya ya. Kan Oke. sebenarnya udah ada basic. Udah ada basic. Iya. Jadi kebanyakan ya, Mister. Kalau misalnya kita bicara tentang public speaking, Mhm. bayangan kita tuh pasti ngomong di depan publik. Betul. Terus ngomong di panggung. MC lah. Bahasanya gitu ya. Terus motivator dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya coba untuk kasih informasi atau juga kasih tekankan kepada teman-teman di Humas. Mhm. Public speaking nggak hanya itu gitu. Oke. Tidak penting kita bisa pintar dalam public speakingnya. Itu tidak semuanya harus. Tapi pintar dalam komunikasinya itu harus. Itu yang selalu ditekankan dalam Humas. Sebenarnya begitu ya. Iya. Gitu, sebenarnya gitu. Ketika jadi public speaking itu butuh effort. Iya dong, Iya. ngambil suara dari diafragma, belum lagi gesturnya, belum lagi smile voice-nya. Betul. Ya kan? Tapi ketika komunikasi yang baik, kita nggak butuh effort. Kita cuma butuh wawasan dan juga empati terhadap lawan bicara. Nah, itu yang bangga gitu sama teman-teman di Humas yang beberapa kelas sudah diampu, mereka mengerti itu. Ya kalau ini saya lagi muji loh, boleh tepuk tangan di sini. Gimana kan? Gimana jadi Ini puasa. ketahuan banget nggak dia yang ditransfer ya? Pertanyaan paling bagus dikasih gopay deh. Di komen gitu ya. Oh iya benar. Boleh tuh, Bang. Boleh. Tapi gini nih, Miss Dina. Apa itu? Kadang-kadang kan ibarat kata jurusan komunikasi sendiri. Berbicara depan orang tuh disepelekan. Kebanyakan nih. Bicara depan orang ngapain sih dipelajari? Iya betul. Nah, ya kan? Itu gimana tuh, Miss, dalam menanggapi hal seperti itu? Gimana kita tidak harus mempelajari? Kan kita harus ngerti dong. Misalnya ngomong ke saya tentang apa, tentu saya harus jawab dong. Betul. Kalau kita nggak bisa baik dalam memahami orang, gimana kita bisa baik untuk kasih feedback? Kan komunikasi intinya feedback. Iya, betul. Jadi kok misalnya kita nggak bisa, jadi kadang tuh, Mister, ada yang nyampein, saya mau kuliah komunikasi, kuliahnya gampang. Pernah dengar nggak? Benar. Bahasa kayak gitu. Iya, benar. Saya mau di Humas, kuliahnya gampang. Hei, tunggu dulu.
ada banyak sekali sarjana komunikasi yang keluar dari komunikasi nggak bisa komunikasi, nggak ngerti caranya empati, nggak paham caranya nulis berita. Basic-basicnya komunikasi apa? Kasih informasi dong, menerima informasi, ngasih feedback. Ketika itu gagal, kalau misalnya cuma buat jadi sarjana doang kita gampang. Jadi jangan sepelekan itu gitu. Betul. Jangan disepelekan. Itu memang harus dipelajari dengan baik. Tapi satu yang saya juga ingat dari dosen itu, ada Profesor Dedi Mulyana, kalau misalnya teman-teman di komunikasi dan juga di humas harusnya paham, karena itu adalah dasar dari ilmu komunikasi. Dia selalu bilang, inti dari komunikasi itu tidak sulit sebenarnya, hanya empati aja. Ketika kita berempati dengan lawan bicara, kita akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik untuk kemudiannya. Itu yang paling penting sebenarnya di humas gitu. Nah, Iya. ilmu batin, Pak. Iya, ilmu batin. Ilmu batin. Intinya Iya, komunikasi. ilmu batin, benar, ilmu batin. Tapi nggak dikata ilmu batin juga enggak, ada teorinya gitu. Ada teorinya, ada tujuannya supaya dapat antara Mr. Ne, antara dia dan saya itu punya satu frekuensi yang sama. Kita ngebahas apa supaya keluarnya sama gitu ya. Efektif lah gitu kita pembahasannya gitu loh. Betul. Itu kok jadi kayak kuliah ya? Jadi berhubung mahasiswa di sini semua jadinya begitu ya. Enggak jadi ngobrol ya. David Dina itu terkenal dengan itu, Mister. Nah, kita udah terhipnotis nih kan dengan Iya, betul. Nah, dia gitu dulu waktu belajar sama Miss Dina tuh, dengerin dia ngomong terhipnotis sama suaranya gitu. Karena nggak suka ketenangan, Mister. Gak suka ketenangan, ini terlalu tenang nih. Terlalu tenang. Aduh. Ketika terlalu serius ngisi kuis ini, kalian kenapa sih pada serius ini? Kamu serius banget, belaga banget gitu. Iya. Iya, jadi apalagi Bang nih? Main nembak aja nih. Curang banget. Ini hostnya nggak bisa dihandalin. Nggak bisa nge-backup kayaknya. Karena dia udah ini, Bang nih yang tadinya mau nanya banyak. Oh gitu, ya udah. Oh, ngelempar ya Bu ya. Ya ngelempar luar biasa sekali ya. Ngamanin posisinya bagus ya. Ngamanin posisi. Tapi terkadang itu tadi saya bilang tidak hanya beberapa belakangan ini gitu ya. Hanya mengikuti passion yang nganggep bahwasanya ilmu komunikasi itu kuliahnya gampang. Oke. Ini kan ngikut passion, lah kan broadcast passion, humas passion gitu. Ngerasanya tuh gampang gitu. Menggampangkan akhirnya ketika lulus masuk ke dalam beberapa pekerjaan, diminta untuk jadi MC, diminta untuk presentasi, diminta untuk membuat yang dasarnya ilmu komunikasi tadi saya bilang, bikin berita, bikin naskah dan lain-lain, dia blank. Akhirnya dipertanyakan, ini ketika masuk ke dalam sebagai humas, sebagai ilmu komunikasi, apakah benar-benar belajar atau hanya sekedar kan kuliahnya gampang, nggak hitung-hitungan, nggak kayak akuntansi. Betul. Yang rasanya begitu, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu komunikasi ini. Orang komunikasi terkadang kita bahkan sekarang tuh ada teori audit komunikasi karena komunikasi pun ada masalahnya. Dan ketika komunikasi bermasalah, semuanya bermasalah. Coba dirasain. Dalam satu organisasi ketika ada permasalahan komunikasinya dalam satu organisasi, itu pasti akan rusak ke bawah-bawahnya sampai ke kebijakannya. Betul. Miskomunikasi lah ya. Iya, miskomunikasi. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Dan itu akan berdampak kepada kebijakannya, kepada apa yang harus dia lakukan, bagaimana hubungannya antara dia dengan dia, antara hubungannya dia dengan eksternal, dia dengan internal. Jadi nggak sesederhana itu sebenarnya kuliah komunikasi kalau misalnya kita memang benar-benar memahaminya gitu. Nggak segampang yang ala komunikasi nanti juga gampang itu bikin pengaruh apa, udah jadi skripsi, jadi tugas akhir gitu. Kan ya hitung-hitungan. Betul. Duh, pengen ngomong deh sama teman-teman yang suka bilang ala anak komunikasi. Serius, Mister, kalau di tongkrongan kita ala komunikasi aja gitu. Kan gampang kuliahnya. Makanya kita nggak boleh uji nyali kehidupan gitu. Bener. Ya kan akuntansi susah balance-nya. Lah, komunikasi lebih susah lagi. Kan gitu kan, jadi kita uji nyali kan. Padahal sebenarnya ketika kita memahami satu persatu, ya memang tingkat kesusahannya itu sama gitu. Sebenarnya ketika kuliahnya alah gampang. Lihat dah yang ngegampangin komunikasi itu pasti yang paling lama keluarnya. Karena dia ngegampangin. Yang ngegampangin akuntansi lebih lagi. Orang ngegampang aja susah keluarnya. Iya, betul.
Ya kan, yang gampangin manajemen informasi lebih susah lagi. Jadi kayak sesuatu yang disepelekan itu emang susah, tapi komunikasi ini hampir separuhnya menyepelekan kadang-kadang. Iya. Jadi susah juga kita untuk merubahnya. Ini gimana untuk menyampaikan bahwasanya komunikasi itu memang ada hal yang harus benar-benar dipahami supaya kita ke orang lain itu lebih berempati gitu. Nah tuh teman-teman tuh jangan penonton jangan menyepelekan ya nih ya. Semua jurusan tuh sama. Tingkat kesulitannya tuh sama. Ada. Iya kan? Ya berbicara depan ini juga nolnya tuh. Menggigil. Nervous ya. Enggak semudah yang kita bayangkan. Enggak semudah yang dibayangkan. Nah, itu dia. Nah, ini lagi nih pertanyaan nih, Miss. Sebenarnya komunikasinya ya, cara komunikasi itu adalah sebuah bakat kah? Atau memang bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Dengan orang. Kalau kita bahasnya yang mana dulu? Apakah kita komunikasi secara universal? Atau kita tarik ke public speaking? Public speaking ya, public speakingnya deh. Kalau public speaking yang memang profesional, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Cuma mau apa enggak aja. Oke. Sebelum jadi dosen, saya penyiar. Itu sempat training dulu di Radio Aditya untuk pengolahan suara. Oke, training. Iya, jadi awalnya makanya teman-teman yang biasanya kesusahan ngambil diafragma, belajar ngambil diafragma, saya suka tanya, coba biasanya kalau nyanyi kan dia otomatis narik diafragma dong. Nah itu dulu di Aditya kita tesnya gitu. Tuh, terima kasih untuk Radio Aditya tuh benar-benar luar biasa itu. Jadi ngebentuknya hampir 3 bulan. 3 bulan nonstop. Itu cuman mematangkan call station namanya kalau di radio. Masih ingat sampai sekarang karena seringnya. 87.6 FM Aditya Hit Music Station. 87.6 FM Aditya Hit Music Station. Hit 87.6 FM Aditya Music Station. Itu terus yang diulang sepanjang hari. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Mau di motor, mau di mana, mau kemana, mau lagi ngapain, itu aja yang diulang. Tapi di radio itu gagal. Waktu itu. Nggak bisa naik mic karena ternyata tekanan mikrofon ke psikologis itu bikin buyar. Jadi apa yang tadinya sudah dilatih akhirnya nggak bisa. Terus berhubung mereka waktu itu butuh redaksi dan saya bisa nulis untuk berita, digeser jadi redaksi. Setahun dia di redaksi, belajar sama penyiar-penyiar yang ada. Kadang mereka siaran kita dengar, kadang mereka ngobrol kita dengar, kadang mereka live report kita dengar. Akhirnya setahun di sana saya pindah ke salah satu perusahaan kue waktu itu, kue artis, pindah sebentar, ambil freelance ke Smart FM. Nah di Smart FM itu yang agak lama, sampai 4 tahun. Nah di Smart FM saya yang bisa pelan-pelan untuk belajar berteman dengan mikrofon. Nah itu juga, public speaking harus berteman dengan mikrofon. Jangan sampai dia yang ngancurin kita. Karena waktu di Aditya, mikrofon yang ngancurin saya. Gitu ya. Ketika udah matang nih, pembahasan udah matang banget, kita udah bikin tuh skrip, ketika ketemu mikrofon semua hilang. Itu kayak apa ya, kayak sebuah fokus yang harusnya nggak gini gitu. Itu sama kayak demam panggung nggak? Kayak demam panggung waktu itu. Dan setiap ngelihat mikrofon akhirnya takut. Jadi kayak tertekan. Termasuk ketika kita lagi diskusi yang menuntut pertanyaan pakai mikrofon, gemeterannya luar biasa. Sampai kayak gitu efeknya. Iya, sampai kayak gitu waktu itu. Terus nggak tahu kenapa waktu itu kok kayaknya masih punya, harus bisa jadi anchor waktu itu. Membaca berita. Smart FM buka, nggak tahu dia coba dia kasih skrip. Tim produksinya cuma ngomong gini, suaramu tuh bisa bagus, dia bilang, coba aja dulu baca. Akhirnya baca tesnya itu nginget Tina Talisa. Waktu itu ada salah satu anchor S-nya TV One, baca itu, nyoba pelan-pelan, akhirnya masuk. Baru nggak lama di Smart, dari siaran berita doang,
sampai hampir yang pegang talk show, sampai pernah penyiar lagi nggak ada 8 jam nonstop cuma siaran doang. 8 jam Pak deh. dari jam 6 pagi kalau nggak salah sampai jam 4 sore. Oh itu puasa Miss. Lagi puasa waktu itu pernah. Puasa. Dari jam 8 sampai kalau lagi puasa tuh pernah dari jam 8 sampai jam 6 sore. Itu nggak berhenti tuh ininya. Tapi nggak setiap hari, waktu itu cuman 4 hari, dari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu apa berapa gitu. Gila. Wah gila ya. Berarti secara nggak langsung ketika kita jadi penyiar nih, itu yang dites suaranya. Suara. Oke, tapi tetap aja bisa gemetar ya. Oh iya. Kan suara kayak kita kan ngebayangin ada orang yang denger, ini orang ngedenger kita kayak gimana nih gitu. Wah gitu ya, padahal nggak ada orang kan di situ, Iya. Miss. Cuman kita sendiri sama efek mic. Iya. Orang di studio ruangan itu, nah kalau gini kan rame ya. Kamera ada, lampu ada. Ini enggak cuman mikrofon, mixer, udah. Tapi groginya bukan main. Wah. Berdebar luar biasa. Tetap ya, walaupun nggak ada kamera. Enggak Ya. ada. Biasa kan orang kan demam panggung tuh kalau ini Ada depan kamera, ya kan. ada penonton. Ini enggak. Oke. Enggak. Jadi di situ juga belajar Semar FM juga kalau di Aditya mulai kayak istilahnya ngebangun fondasi dulu. Di Smart mulai mengembangkan, akhirnya bisa ambil talk show di mall. Kemudian bisa, pokoknya udah mulai panggung yang emang bener-bener panggung, udah bisa ambil. Jadi Miss, yang mau dia tanya nih Miss, kadang teman-teman di luar sana tuh kan nggak tahu nih bedanya komunikasi, broadcasting, PR, itu gimana? Nah, gimana tuh kita cara jelasin ke mereka di luar sana? Kalau komunikasi itu kan induknya. Si broadcast ini berfungsi juga untuk mengkomunikasikan sesuatu, tapi dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk YouTube. Ini kan TikTok juga lagi memberikan informasi dong, lagi berkomunikasi nih sama viewersnya, atau bahkan lagi berkomunikasi sama calon mahasiswanya, ya dong. Sementara kalau PR dia lebih sempit sebenarnya, pekerjaannya dia lebih sempit, kenapa dia lebih sempit? Karena dia bekerja untuk satu instansi, dia bekerja untuk satu perusahaan. Ya kan dia nggak boleh dong PR-nya, contoh nih, misalnya PR-nya perusahaan A, terus dia kerja di perusahaan B. Nggak boleh dong. Boleh. Nah, dia lebih berpikir untuk kontennya dia ini. Kita mau kasih informasi apa lagi kepada publik tentang perusahaan ini. Kita mau ngebentuk citra apa lagi ke publik tentang perusahaan ini. Nah, itu tugasnya PR tuh. Makanya tujuannya PR, berkali-kali dibilang, ini anak-anak PR adalah humasnya LP3I. Iya. Jadi look-nya LP3I itu ya dihumas gitu. Nah, Ya pada cantik-cantik memang mahasiswa saya. terima kasih. Luar biasa. Cantik ya. Lagi yang cantik ya. Ada yang ganteng. Ada yang ganteng ya. Kalian cantik semua. Nah, sementara untuk broadcasting lebih kepada teknis. Broadcasting. Kita meramu. Oh, si humas udah punya tema. Oh, si humas udah tahu nih dia mau ngapain, PRO-nya, PR officialnya. Si broadcasting, tim di broadcasting, dia akan berpikir film apa yang akan dia bikin, materi apa yang akan dia rancang, informasi seperti apa yang akan dia upload. Sebenarnya kerjanya menyatu. Oh, kalau dia PR bisa semua lebih bagus lagi sebenarnya. Dia bisa ngedit, dia bisa DKV, dia bisa public speaking, dia bisa writer, ya udahlah. Itu dapat jackpot itu perusahaannya. Dia nggak perlu kasih teman-teman pendamping kan, cuma nggak bisa juga karena itu produksi. Dan kita butuh brainstorm. Kan kita nggak bisa bikin ide. Anak-anak komunikasi itu, anak-anak kreatif nggak bisa bikin ide sendirian. Dia harus punya teman, minimal berdua. Jadi ketika dia butuh, dia tahu nih, keluar dulu yuk. Nanti kalau misalnya apa, nanti baru balik lagi kita bikin apa gitu. Betul. Nah, Jadi agak bebas jiwanya. Tuh. benar Bang Nei. Ya, jadi sebenarnya kalau kami nih, ini kan kami host nih. Iya. Nah, ini termasuk Kemana ini? kalau kan biasa kalau kita lihat di TV itu ada presenting, terus ada host. Ya udah kan masih host, benar. Oke. Kalau presenting itu yang gimana tuh? Sama aja sih sebenarnya, presenter, host dan lain-lain presenter sama. sama Cuma aja. mungkin kalau di TV dia beda-bedain kali ya. Kalau host dia bawa talk show, ada juga yang ngomongnya gitu, ada juga yang host dia cuma sekedar bawa satu program. Oke. Sebenarnya pada posisinya sama. Sama semua.
Termasuk anchor berarti ya. Kalau anchor lebih mengerucut ke cuma pemberitaan hard news. Oke, yang hardnya. Yang berita yang kalau dia nggak baca hari itu besoknya basi. Oh gitu. Kayak gitu sih kita kalau secara sederhana ya pemahaman saya sebegitu. Untuk bahasa sama aja sebenarnya. Untuk bahasa sama aja. Fungsinya juga sama. Host dan presenter kan fungsinya juga untuk nge-guidance kan. Host, presenter, MC nge-guidance satu event kan, satu acara kan. Nah kalau reporter, kalau kita di media biasanya menyampaikan reporter itu kayak di lapangan emang cenderung ke lapangan karena dia harus nge-bridging ke si host yang ada di studio. Iya, itu biasanya begitu. Atau dia juga, pokoknya kalau reporter emang kebanyakan pemahaman di broadcasting itu, di TV, di radio juga sama, itu di lapangan. Dia kerja di lapangan. Dia announcer, dia di studio. Kalau yang presenter dia ke lapangan. Kurang lebih begitu kalau untuk secara sederhana. Gitu ternyata perbedaannya. Jadi nggak usah hosting, presenting sama aja. Nggak, sama. Fungsinya sama. Nge-guidance satu acara supaya acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah gitu. Betul. Asik gitu ya. Sebenarnya podcast juga di awal podcast itu keluar, itu nggak pakai kamera, nggak pakai visual. Visual kan? Hanya sekedar. Nah itu gimana tuh kalau misalnya menanggapi podcast sekarang dengan visual? Namanya dilakukan juga di Corbuzier dan teman-teman. Iya, banyak sekarang. Itu mereka mengaku itu podcast tuh kan. Karena apa ya? Lebih ke namanya ilmu sosial, komunikasi ilmu sosial ya. Itu kan termasuk ke dalam komunikasi ya. Iya. Dan dinamis, dia nggak stuck. Ini berubah ya. Udahlah kalau misalnya emang pembahasannya di banyak orang dia menyepakati bahwa itu sudah podcast dengan visual, podcast itu harus dengan visual, ya sudah gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enak di komunikasi tuh emang berubah-ubah terus, bikin pusing ya. Bukan berubah sih, lebih maju. Lebih berkembang. Perkembangannya jelas. Dia mau kemana gitu. Lebih begitu sih sebenarnya. Gitu ya. Seru. Asik sebenarnya komunikasi tuh. Komunikasi ya. Enak. Kayak pengen kuliah ulang gitu. Yang benar. Iya. Yang benar. Tapi kan gini, Miss. Kan kalau misalnya dalam sebuah produksi nih, produksi kayak kita nih kan, kita talk show, itu kan butuh yang namanya kru. Nah itu berarti dari jurusan broadcasting. Iya. Oke, untuk editing segala macam. Berarti emang butuh kru untuk membuat satu. Karena anak-anak PR biasanya tidak diajarkan untuk itu. Dia tidak termasuk misalnya kayak anak-anak PR tuh biasanya tidak begitu diminta untuk paham dengan aplikasi-aplikasi yang untuk editing video dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang desain grafis pun sudah punya sendiri kan, desain komunikasi visual yang sudah mulai menanjak di dekat broadcast ini. Karena yang broadcasting ini memang khusus untuk video, biasanya visual, secara visual yang si DKV ini lebih kepada flyer-flyer yang udah mulai pasti ada gitu. Dimanapun kita akan butuh flyer yang untuk Instagram dan lain-lain. Jadi kayak emang ilmunya jadi berkembang jadinya. Iya, dia ngikutin apa ya, kayak kebutuhan dari ini si media sosial butuhnya apa. Ya dia ada tuh, dia muncul tuh desain grafis, di kafe dan lain-lain, broadcast dan lain-lain. Jadi kayak unik sih ilmu komunikasi itu. Unik. Banyak juga ya cabangnya ternyata. Iya, banyak. Itu. Apa sih dia? Apa sih? Dia apa puasanya deh. Puasa tuh ada alasan. Dia Mister. Bang nih. Buka dulu lah kalau gitu. Buka dulu. Mau puasa setengah hari udah lewat. Tanggung lagi. Iya. Ya jadi begitu. Tolong ketawa ya. Kasihan ya. Garing sendiri. Grogi dia. Penasarannya ini nih, Dean nih sebagai mahasiswanya, Miss. Kenapa Miss tertarik terjun ke dalam dunia komunikasi? Misalnya apa dari kecil sudah ada di lingkungan itu atau gimana, Miss? Sebenarnya lebih kepada wartawan. Lebih kepada penulis. Iya benar. Insya Allah mau punya buku, doain ya. Boleh di spill nanti, boleh. belum bisa karena itu masih dalam draft kasar, jadi belum bisa dibuka. Sebenarnya awalnya tuh wartawan, masih ingat banget bapak di rumah itu lebih senang nontonin kita ini berita. Jadi kayak emang kita tuh dijejelin berita gitu. Jadi kayak misalnya masih kecil udah paham
permasalahan waktu itu Munir Said Talib waktu itu yang masalah HAM itu udah tahu dari SD tuh udah tahu Munir udah tahu. SD Miss. Almarhum ya. Dia ngapain? Dia SD masalahnya SpongeBob sama Patrick kayak masalah dulu belajar Munir. Dulu kami terbatas ya Iya, misalnya. terbatas dulu. Doang, TVRI doang. Iya. Kartu sejauh itu. RCTI ada Doraemon pagi ya. Iya ada seminggu. Cuma mama nggak suka. Waktu itu nggak suka. Oke. Jadi bapak itu lebih suka ngasih, pokoknya adalah beberapa masalah-masalah yang ditampilin di berita itu dikasih ke kita gitu. Jadi kayak asik ya kalau jadi wartawan tuh kita bisa nulis apa yang kita lihat kayak gitu. Jadi akhirnya awalnya memang terjun di lapangan di wartawan dulu. Emang wartawan? Iya dulu. Oke. Di tahun 2015. Ya 2015 semester kuliah. Jadi sebenarnya saya tuh tamat SMK-nya kan di 2011 ya. Tapi gap year waktu itu di 2014 baru mulai S1. Karena SMK-nya itu farmasi. Oke. Ya jadi obat sampai sekarang ya sekedar kayak darah tinggi, demam, batuk, pilek, terus sariawan, terus kolesterol, masih ingat tuh? Iya, paling obatnya paracetamol nih, Miss. Masih ingat, maksudnya ada beberapa penyakit tuh sampai sekarang masih ingat. Jadi kalau misalnya orang nanya, ini pinggangnya sakit, oh udah minum si ya lupa namanya Pirosikam. Oke. Ini sendi-sendiku sakit udah inilah masih ingat. Jadi pas ini agak nggak boleh dicontoh sih sebenarnya. Jadi waktu itu image-nya orang yang sekolah di farmasi itu bisa langsung kerja. Oke. Dapat PNS-nya gampang waktu itu. Masih teman-teman banyak yang sudah di Balai POM, tugas di mana gitu. Tapi waktu itu Bapak itu terlalu nggak memaksakan sih, maksudnya kasih arahan lah gitu ya untuk masuk farmasi dah nanti kerja gitu waktu itu. Jadi setelah masuk ya akhirnya gitu ya kita yang nggak passionnya ya, dulu tuh nilai tinggi tuh dari PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah yang umum-umum ya kayak farmakologi, farmakognosi itu malah nggak. Praktikum resep, kimia analis, anorganik, kimia organik, enggak. Itu malah enggak sama sekali. Jadi kayak dulu tuh sampai dari ujung, kalau misal habis ujian, dari ujung sekolah tuh kan kita sekolahnya masih jauh-jauh banget tuh. Dina, iya. Oh iya tahu, kimia analis kan? Iya, kimia analisa, organik, remet semua. Oh iya slow. Karena udah enggak itu passionnya gitu. Okay. Jadi ketika lulus, Bapak bilang, udah lanjutin aja S1-nya, kan Stifar buka, jadi kayak depan-depanan depan-depanan. Agak berdebat waktu itu, sampai keluar, Bapak ketika SMK hidupku bisa ditentukan, jalanku bisa ditentukan, tapi ketika kuliah, hidupku jadi tanggung jawabku. Nice. Jadi ketika kuliahku adalah apa yang aku inginkan, aku yang akan bertanggung jawab. Oke. Jadi saat itu agak berdebat, akhirnya ya terserahmu lah. Akhirnya tuh kerja 3 tahun baru masuk ke ilmu komunikasinya Muhammadiyah. Muhammadiyah Riau di tahun 2014. Di tahun 2014 masih ingat sekali ada dosen namanya Pak Andi Yusran, itu yang ngebantu titik saya untuk yuk kita kalau kamu mau nulis jadi wartawan gitu. Cuma gara-gara waktu itu diminta untuk bikin satu tema tentang demokrasi. Diminta untuk tema demokrasi. Kalau makalahnya bagus, presentasinya bagus, kamu semua orang bisa dapat nilai A, dia nggak perlu ujian. Jadi cuma itu. Nah, masih ingat banget waktu itu bikinnya adalah ketika demokrasi dibayar dengan harga mati. Nah, itulah kebawa lah cerita si Munir Said Talib yang kecil ini tadi. Tertulislah dia semuanya. Tahun berapa sih, Miss? Siapa? Tahun berapa itu, Miss? 2014. Oh iya, 2014. Ya Allah. Iya, semester 1. Nah, setelah itu bapaknya ngomong, saya punya media, kalau kamu mau ikut saya untuk nulis wartawan. Tapi mungkin sekarang kamu kerja, dia bilang. Dan saya nggak bisa ngasih sebesar yang kamu dapat sekarang. Kan di farmasi, beda, harganya beda. Iya, betul. Dan itu terjun bebas. Dari yang udah hampir 3, digaji sebulan tuh cuma 1.
Oh, jadi Miss sudah sempat kerja di bagian formasi? Udah lama, dari 2011 sampai 2014 di apotik. Di apotik, makanya paham. Dia udah 2015, bapak itu ngajak, ya udah berani aja, terabas aja lah, udah gitu. Berarti waktu saat kerja itu di farma apa? Di apotik berarti ya? Iya. Kerja di apotik itu berarti udah kuliah? Belum? 2014 ya, 1 semester. Setelah 1 semester resign, baru masuk ke wartawan. Oke. Di situ baru belajar untuk memahami. Waktu itu ininya di Pemprov Riau. Langsung di Pemprov Riau untuk mempelajari tentang politik pemerintahan waktu itu. Cuma gara-gara dia nanya, bapaknya nanya, ini siapa yang nulis, kata dia gitu. Jadi kayak ada latar belakang, ada teorinya, ada satu tulisan emang panjang, ada sekitar 3 lembar waktu itu, 3 lembar font 12, yang dia tanya, itu saya yang nulis Pak. Akhirnya dia ajak gitu. Dan nggak ujian, nilainya A. Gara-gara itu kumlot. Soalnya satu angkatan nilainya C semua. Jadi sendiri yang Ada berempat, karena kan satu kelompok kan. Kan bikin kelompok. Ya satu kelompok itu 2 kelompok ya. Terselamatkan lah. Enggak ding, sendiri-sendiri tapi ada 4 orang gitu. Jadi kayak semuanya C, dan gara-gara itu gagal kan, yang kumlot itu gagal. ya ampun. Iya dong, kalau C kan nggak boleh. Iya benar. Tepat waktu sama nggak ada C. Akhirnya dapet itu. Gara-gara nilai yang itu yang nggak perlu ujian gitu. Dahsyat. Dahsyat, Mister. Tapi emang itu sih. Emang kalau kita bergerak di passionnya dan nggak pernah nganggap remeh. Nah, iya benar. Nggak pernah nganggap remeh, itu sulit. Nah itu kadang-kadang kita tahu passion kita tuh di mana. Kalau kemarin sharing sama temen, katanya ketika kita melakukan itu dan kita nggak capek. Oke, senang. Iya, kalaupun kita capek, kita menikmati. Oke. Dia bilang gitu. Jadi ada kadang pekerjaan yang bikin kita capek, kita tidur, bangunnya capek lagi. Capek lagi, betul. Ada. Nah, ada yang kita kerja, capek, kita istirahat, besoknya udah mau ngapain lagi ya gitu. Okay. Kemarin udah gini, besoknya mau ngapain lagi ya? Hari ini mau ngapain lagi ya gitu. Itu kayak nemu passionnya. Tapi nggak harus dicari sebenarnya, Mister. Oke. Kan nih anak-anak zaman sekarang ya, mungkin teman-teman kita yang penontonnya ada yang kelas 12 tahun lalu, itu kan mereka bingung, bahkan milih jurusan aja bingung. Iya. Terus nyari passion aja bingung. Seakan-akan mereka tuh tidak memiliki bakat. Padahal kan secara nggak langsung semua manusia itu memiliki bakat. Bakat, betul. Walaupun bakatnya sederhana, tapi kan itu sebuah bakat. Nah itu gimana tuh biar kita tuh paham tuh biar nggak salah gitulah pilih. Tapi sadar nggak sih, ketika kita balikin ke diri kita ya. Ketika kita merasa bahwasanya bingung, itu kita sebenarnya nggak lagi mikir langkah itu. Kita lagi mikir langkah masa depannya. Ya nggak sih? Yeah. Contoh nih, misalnya perikanan, kita ngambil perikanan. Lah, kalau perikanan kuliahnya, kerjanya ngapain? Akhirnya kita bingung dong. Iya. Ya kan? Iya. Ngambil MIPA, ngambil FMIPA. Apa yakin kita bisa jadi ilmuwan? Apa yakin kita bisa gini, bisa gitu? Biologi apa segala macam. Nanti kerjanya di mana? Iya nggak sih? Iya. Sebenarnya yang bikin kita bingung ketika menetapkan satu hal itu bukan langkah yang pertama. Kita melompat mikirnya, Kejauhan gitu. kita melompat. Ya kalau misalnya, oke, kayaknya perikanan oke nih, perikanan kayak gini bisa gini, bisa gini. Atau humas oke nih, humas bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti agak susah, agak terbentur gimana ya, dan lain. Udahlah, jalanin aja lah dulu. Oke. Toh dengan ketika kita ngejalaninnya, itu biasanya ya nggak tahu kenapa beberapa belakangan kan kita sering dengar nggak Mister, law of affirmation. Apa yang kita pikir, law of affirmation, apa yang kita pikir itu akan kejadian. Nah ketika kita ikhlas aja, udahlah, udah di humas kok, udahlah, udah di akuntansi kok, udahlah, udah di MI, kita fokus aja tuh ke situ. Percaya nggak percaya, insya Allah tuh jalan kemana aja tuh pasti ada. Pasti ada. Misal siapa yang mikir sih waktu itu saya pernah keluar dari komunikasi itu kerja di Jaskek, Pekanbaru Jaskek waktu itu, toko kue. Oke. Kerja di toko kue, kan mikirnya nggak berhubungan dong. Iya. Toko kue lo ini. Tapi nggak tahu kenapa itu juga mungkin Allah yang kasih gitu ya.
duduknya juga di waktu itu jadi content writer. Content writer. Iya, content writer waktu itu. Jadi waktu itu yang hebat, Pak Fitra, Pak Pandi, Pak Hafiz itu yang hebat. Ketika mereka memang bikin toko kue artis itu, ada yang Pekanbaru Just Cake, ada yang Bandung Makuta, sekarang punya Laudia Cynthia Bella, ada yang dulu punya Melly Guslo yang begitu-gitu. Itu mereka memang menyiapkan digital marketingnya itu semua. Kamu DKV ya, kamu video ya, tag video ya, kamu yang edit, kamu yang ambil videonya, nah kamu admin ya, Dina content writer ya. Jadi kita dalam satu tim itu memang ada 6 orang yang mengerjakan 6 pekerjaan berbeda. Walaupun pada dasarnya bisnisnya tidak continue, nggak long lasting gitu kan, tiba-tiba udah 2 tahun tutup. Kita yang keluar dari situ ngerasa bahwasanya itu masih ada gitu. Karena emang kita dibentuk. Dina yang emang waktu itu basicnya suka nulis di Twitter, suka bacot di Twitter kan, akhirnya bisa bikin konten yang butuh diasah. Disekolahin ke waktu itu ke rumah UKM namanya, ada Pak Bi, ada Pak Budiman Hakim, itu yang bapak-bapak yang emang udah bikin kayak tagline kopi kok gantinya ngopi. Terus mana lagi selain di McD, sekolahnya di situ waktu itu. Kemudian juga tim videographer, editor, sama videographer, editor waktu itu masih inget banget. Trainingnya langsung sama Hanung Bramantio. Terus si foto saya lupa sama Pak Darwin atau siapa gitu, fotografer nasional juga. Mereka emang kasih kita untuk ngebangun gitu. Jadi gimana pun rasanya, kayaknya kita butuh orang-orang dewasa yang kayak gitu loh. Yang emang berpikir bahwasanya nggak hanya tentang bisnis, tapi si teman-teman ini punya skill yang long lasting gitu. Bisnisnya nggak apa-apa long lasting, yang jelas nggak apa kalian. Ya kalau bisnisnya kita berarti long lasting memang. Tapi kalaupun udah nggak ada lagi, seenggaknya kalian tuh bisa ngapain gitu. Itu kan sudah keluar loh, Mister. Dia itu udah keluar dari komunikasi kan, akhirnya masuk lagi. Sampai akhirnya karena freelance di Smart, akhirnya jadi full time di Smart FM Pekanbaru, 4,5 tahun, 2 tahun lagi kuliah semester berapa ya, S2-nya tuh LP3I buka butuh dosen, lama banget tuh, hampir setahun. Masukinnya 2019 kalau nggak salah. Masih ada catatan surat lamarannya. Di 2019, di 2020 baru dipanggil. Lama tuh. itu tapi alhamdulillahnya itu lagi proposal. Miss Raja tuh nanya, kuliahnya udah selesai, Dina katanya gitu. Belum Miss, masih proposal, mudah-mudahan selesai di tahun 2021. Nah, ketemu Miss Raja juga waktu itu bisa masuk ke LP3 ini. Miss Raja cuma titip, Miss, namanya kita ngajar, itu kita harus bawa hati yang ikhlas, dia bilang. Itu nggak ada, saya nggak akan nyampein banyak-banyak, bawa hati yang ikhlas untuk mahasiswa kita. Jadi di situ Miss Raja nggak ngasih hal yang muluk-muluk, tapi ngena di hati gitu. Nah makanya ketika ketemu teman-teman, jadi kayak oh iya ini semua teman-teman yang harus kita rangkul, karena menurut saya Mister jujur sebagai dosen juga, seluruh mahasiswa itu dia punya potensi masing-masing, dia punya ilmu masing-masing gitu, yang kita bisa sharing di dalam kelas. Jadi jarang juga kayak ya, kecuali kalau ujian ya memang harus ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar ya kita bisa lah ya, kita bisa cincai lah. Yang kalau misalnya mau di kafe ya juga hayu gitu kan, tapi masih bisa cincai lah untuk pembelajaran yang lain. Akhirnya ngikut ke situ. Kan jadinya komunikasi saya ke bawah dong. Pembelajaran saya yang kemarin-kemarin dibawa. Gimana caranya untuk bisa efektif? Gimana caranya untuk bisa berempati? Gimana caranya saya untuk bisa memahami? Feedback macam apa yang harus saya berikan ketika pertanyaan teman-teman ini gitu. Terus ekspresi seperti apa yang saya berikan ketika saya mulai frustasi. Jujur ngajarin diafragma itu frustasi. Ngajarin ngambil diafragma, suara di diafragma itu frustasi. Karena beberapa dari kita itu punya teknik beda-beda. Ada penyiar yang dia sudah ambil diafragma tapi ngambil nafasnya masih kedengeran. Nah itu
Nah itu masih ada. Ada penyiar yang ngajarin masuk nyuri suara, nyuri nafas ketika dari diafragma dari hidung. Gitu. Nah, saya biasanya nyuri nafas dari gigi. Nggak ngerti cara nyampeinnya gimana gitu. Gimana cara ngambilnya? Di sela-sela itu tuh gimana gitu. Nggak bisa. Jadi itu agak waktu itu agak ini kayaknya butuh sekolah lagi deh untuk memberikan teknik diafragma itu secara teknik ya. Tapi kalau misalnya secara sederhana sekarang biasanya mereka ini teman-teman yang senior itu tolong ambil nada kalian nyanyi. Pertahankan di situ. Sakit, Miss. Ya iya. Saya juga dulu begitu. Ditekan kan sakit, tapi akhirnya ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau yang suaranya cempreng bisa jelas ya. Bentar ya, saya ngambil nih. Saya ngambil dari tenggorokan. Oke. Dengar gak? Ketika saya ngambil yang di sini beda gak? Iya, beda. Iya udah. Oke. Sederhana kan? Sederhana. Iya, dulu dia juga diajarin gitu tuh. Kalau ngomongnya biasa aja jadinya kayak gini. Oke. Ya kan? Nggak ada. Ya udah kita ngomong gini aja gitu. Tapi biasanya kalau public speaker, announcer dan lain-lain sebagainya, dia nggak akan mau ngambil di sini. Rawan. Pita suaranya bisa bengkak, pita suaranya bisa radang, bahkan pita suaranya itu bisa harus dipotong. Karena dia sering radang. Siapa sih yang hidup sehat sekarang tuh, maksudnya kita announcer ini yang memang bawa minum ke situ gitu, pasti kapan aus bukan kapan kering. Iya betul. Tapi kalau dari diafragma dia kejaga. Agak bermasalah di sini tuh nggak begitu menyulitkan, nggak begitu lama lah kayak gitu. Bisa. Walaupun dia cempreng, memang nanti ketebalannya agak beda dengan yang dia sudah tebal ketika ngomong ya. Tapi dia bisa bulat. Bisa bulat. Iya, dia bisa bulat. Bisa tuh deh. Bisa. Nggak gitu dong, itu mah jadi kayak cowok. Dulu dia gitu belajarnya sama Miss Dina. Kalau disuruh ngambil nyanyi. Susah kali. Susah dulu. Ngambilnya gimana? Suaranya ketika nyanyi kan beda dong. Iya beda. Ya masa nyanyi ngambilnya dari sini gitu. Tapi dia juga nyanyi cempreng juga. Itu nggak bakat aja, bukannya nggak bisa, nggak bakat aja nyanyi, nggak usah nyanyi. Nggak ada lahannya di situ ya. Lahan situ. Kalau nyanyi emang butuh bakat emang. Kadang-kadang bagus kok kalau di WC, bagus aja. Jadi sih semua orang kayaknya merasakan. Ya jadi gitulah ya, sepak terjang. Banyak ya, jadi banyak ya. Jadi banyak. Nurnya dulu asli nggak tahu ini yang nonton paling dia bingung nih ngomong apa sih. Konsep. Saya ngomong Tugas apa sih? editor lah itu. Ambil yang penting-pentingnya. Oke. Nah jadi Miss, mungkin karena sudah terlalu panjang. Ini biasanya durasi YouTube tuh paling panjang tuh 30 menit. 30 lah. Iya, paling jadi Sumargo paling lama 1,5 jam nggak ditonton kan. Ngalahin ini semua. Kita pakai kalau rame part 2. Pakai part 2 kan? Part 2. Iya. Kita bikin apa namanya? Apa tuh? Bikin iko-ikoyan. Iko ya. Ini pertanyaan terbaik nanti di GoPay. Ayo cepat mau nanya nggak? 50.000 GoPay langsung. Cepat Tapi deh mau nanya nggak? Jangan sekarang. Ya deh aja deh. Jangan sekarang. Perasaan paling banyak lo tadi. Lumayan lo berapa tuh? 50. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Di kolom komentar pertanyaan. Ya kalau di kolom komentar kalau misalnya pertanyaannya bagus atau misalnya ada pertanyaan yang untuk LP3I apa dan dijawab, jadi dipilih dah siapa gitu. Nanti kita GoPay 50.000. Nah tuh, geng. Tuh. Mau nanya. Apa yang tuh? Ya itu maksudnya. Berikan pertanyaan terbaik. Iya, nah Iya, kan kan? kalian semua Komentar pada- terbaik, pertanyaan terbaik untuk LP3I. Nanti Kemudian kita juga undang lagi Miss Dinanya untuk menjawab. Karena kita nggak gitu. jawab. Nggak gitu. Nggak gitu maksudnya. Oh kirain disuruh datangin lagi enggak? Ya kan kita bisa dong. Oh dibalas pakai chat juga. Kirain mau balasnya pakai. Kalau saya jawab terus ya udah kita tutup aja. Jangan lah. Habis masa kerja. Dia mau games juga lah dia. Oke. Ya gitu, itu beneran ya. Ya beneran we. Abis Follow naik. lah IG-nya. Kok IG sih? Subscribe. Subscribe Iya. lah YouTube-nya. Abis bagus. YouTube-nya naik, ada pertanyaan tentang apa aja nanti dipilih sama admin. Nah, Kita itu. baik-baik ya sama aku ya. Iya, boleh. Ya itu serius ya, 50.000. Lumayan tau. Buat tangan dong. Nintendo
Syaratnya adalah fotonya asli. Namanya jelas. Iya. Nggak ada. Dan udah subscribe. Ya, subscribe juga tuh, boleh. Ya, Nggak ada ya Rudi Cimut, nggak ada. Nah, namanya Asril. Ya, oke. Nah, satu lagi nih. Ini kan kadang-kadang kan ada insecure-nya anak-anak SMA atau anak-anak kuliah tuh. Gue kan insecure, introvert. Masa iya jurusannya public relation introvert kok? Nggak. Sosialnya aja kurang. Saya termasuk sosialisasinya kurang nih, Miss. Bedakan introvert dengan malas bersosialisasi. Nah, jadi saya malas gitu. Dari bapak aja ya. Ini ya, semua yang dengar itu saya ngobrol kan. Aduh, aku introvert ya, aku nggak bisa nih negur orang apa segala macam. Negur orang gimana nggak bisa sih? Halo Pak, apa kabar? Ya, kalau negur Gitu. ya oke. Ya dong, terus saya ngobrol, bisa ngobrol. Ya apa susahnya cuma ngobrol? Kan ngobrol. Ya kadang-kadang orang bisa nggak basa-basi kan ada yang nggak bisa tuh. Iya. Ada Kita yang ngomong ngapain sehat-sehat kok di sini ngapain nanya kalau sakit di rumah sakit gitu loh. Nah, Iya kan? Nah itu enggak Enggak dong kan. Saya kan termasuk orang yang kayak gitu tuh. Iya, benar. Bukan mengakui sih, merasa hal seperti itu. Iya, benar. Introvert lah kata orang. Tapi kalau misalnya berbicara di depan umum kayak yang lakukan saya sekarang tuh gak ada masalah sebenarnya. Cuma ketika sosialisasi atau mau mulai omongan nih, mulai pembicaraan tuh mikir tuh 100 kali ini orang nanti tersinggung apa enggak, ini pertanyaannya bener apa enggak, terlalu basa-basi kah gitu, Bis. Di otak tuh gitu deh, Bis. Iya kan kita sebenarnya ada ketika pertanyaan itu tidak melanggar norma dan sopan santun, Oke. sampaikan aja. Toh kalau bisa nanya sehat kan nggak ada ruginya kan? Iya sih. Nih, overthinking Nah, sih. iya, akhirnya kita yang merasa kalau kajian dari psikologis itu beberapa, kalau introvert dia emang energinya habis ketika ada banyak orang. Oh. Itu bener-bener habis, dia nggak akan bisa. Gimana caranya dia ketemu banyak orang, dia cepet-cepet keluar. Jadi bukan malas bersosialisasi. Jangan, ini sama nih. Jangan berdalih self reward ketika kita boros. Jangan berdalih kita ini introvert padahal kita malas bersosialisasi. Alasan Iya, kita coba alasan doang. Kalau misalnya kita malas bersosialisasi, kita jangan bilang introvert. Udah malas aja bersosialisasi, tinggal belajar gitu sebenarnya. Oke. Ya kan nggak apa-apa. Betul. Ngobrol ini. Tapi ada memang yang dia psikologisnya langsung kena. Ketika ngeliat orang rame, dia udah mulai gemeteran, dia punya gejala yang agak gimana gitu. Tapi kalau introvert pun kalau dia ngomong depan kamera dia bisa jago loh. Iya. Introvert pun dia gede, ya nggak kayaknya harus break your limit kalau misalnya alasannya introvert. Kalau mau masuk humas, saya mau masuk humas nih karena nggak mungkin lah karena saya introvert gitu. Kayaknya itulah yang harus ketakutan yang harus dilawan. Iya. Salah satu Yang harus insecure dilawan juga. itu adalah ketakutan. Insecure depan orang. Iya. Saya nggak bisa ngobrol depan orang. Kan? Ya karena ada ketahuan nih paling banyak nih. Kadang-kadang banyak mahasiswa kita kayak gitu. Saya bukan yang bisa bicara depan orang padahal kuliahnya juga latihannya suruh presentasi depan orang. Sebenarnya bukan nggak bisa bicara depan orang, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan. Nah biasanya teman-teman yang sebelum-sebelumnya minta di poin. Ketika diminta bicara di depan, kalau misalnya kalau tidak mungkin menggunakan naskah, di poin. Mau ngomong apa, diatur. Oke. Misalnya kayak misalnya contoh, ini mau presentasi tentang LP3I di SMA 12 misalnya gitu. Apa yang ingin disampaikan? Oke, saya perkenalan diri dulu. 1, perkenalan diri. Kemudian 2, saya menjelaskan tentang LP3I. Kasih barisannya apa aja. Oh, saya jelaskan program studi, saya jelaskan fasilitas, saya jelaskan ini gitu. Yang terakhir saya penutupnya mau gimana? Mau assalamualaikum atau mau bikin pantun mau apa? Udah. Itu biasanya begitu. Kalau sini sudah dia kuasai, yang poin-poin tadi dia sudah kuasai, itu di panggung insya Allah tuh dia bisa mikir aja. Walaupun agak dead dikit atau agak blank dikit, ya biasanya nanti akan cair sendiri dengan ice breaking yang dia lakukan gitu. Nggak apa-apa. Jadi kayak kalau dulu diajarin tuh nggak apa-apa, jangan takut salah gitu. Oke. Tapi kalau secara pribadi ya Pister ya, memang kita namanya manusia tuh penuh dengan salah gitu. Tapi biasanya kesalahan yang kita rasa itu kita salah, kalau kita takut salah itu malah
makin blank. Tapi biasanya kalau misalnya sudah gitu, ketika ada catatan, salah pun kita ngerasa aman. Karena kita masih on track. Biasanya di poin. Ada poin-poin yang harus dicatat untuk disampaikan gitu. Biasanya nyontek dikit. Iya. Dulu begitu. Dulu awal-awal untuk apa? Sampai sekarang juga masih. Kayak misalnya masih wawancara, masih kalau wawancara tuh nyatet dulu apa pertanyaannya, apa yang mau disampaikan, nanti baru oke, gitu. Nah, kalau Miss ngerasa Miss ini termasuk ke introvert atau extrovert? Tergantung siapa yang bersama dengan saya. Kan balik lagi sama Mes, saya juga gitu. Nah, iya, dia juga gitu. Kalau jawabannya gitu bisa. Enggak sih. Ya kalau basa-basi terus. Orang kadang di kereta juga suka ngobrol. Oh. Ya kalau bisa di angkutan umum suka ngobrol. Tapi saya paling parahnya tuh nggak bisa ngeliat orang loh, Mis. Gitu. Bisa tuh overthinking tau gak sih? Ah, enggak emang kayak gitu. Itu overthinking gitu. Emang iya. Udah overthinking. Udah kayaknya udah kalah. Udah ya. Kalau jadi sisi cekapnya ya udahlah kita tutup. Nanti kita ngobrol soal itu di belakang ya. Oke, baik. Seru banget kan? Seru banget ya panjang ya. Mungkin kita ada part keduanya ya. Kalau rame aja part 2. Jangan lupa yang tadi. Itu Jangan host lupa. boleh komen gak? Boleh lah. Dia curang. Dia butuh duit BU. Lagi BU dia. Oke. Terima kasih Ya, sama-sama. kepada Terima kasih, Miss Nih. Dina Terima yang kasih. sudah Ya, hadir di sudah. TikTok Premier kita di studio kita. Ini terima kasih anak-anak Iya, Ya, terima kasih juga pada Anak-anak luar biasa ini. anak-anak ya. Ini yang break limitnya semua ini. Oh iya ya? Oh. Iya ya. Iya. Iya. Dari sekian banyak yang masih nama saya masih gitu. Belum. Sabar ya. Sabar. Tapi tuh dulu deh gitu loh. Mia. Sabar ya. Serius. Kayak mereka lah. Pemalu. Ya kan sampai sekarang masih pemalu. Mana ada malu-maluin. Malu-maluin sekarang ya sekarang. Oke, Bisa. ini mau kita lanjut apa gimana nih? Enggak, udah. ya. Oke, baik, penonton TikTok di mana kalian berada, terima kasih. Penonton juga yang hadir hari ini, terima kasih. Ya kan, ambil nasi bungkus ya di rumah masing-masing. Oke, baik teman-teman, jangan lupa share, subscribe dan juga like dan juga pasti komen. Karena komen terbaik untuk video kali ini akan mendapatkan apa tadi? GoPay GoPay. Enggak usah GoPay deh. GoPay link aja apa boleh aja. E-wallet boleh, tapi satu orang doang ya. Satu Satu orang yang terbaik. Makanya harus ada best from the best gitu. Of the best. Of the best ya. Jadi komennya Sebelum apa? mau dapat itu tadi hadiahnya bisa nyuap ke saya biar dipilihin ya. Enggak bercanda. Oke, Jadi yang nyuap. pakai namanya Pak. Dia ibu selalu ya. Emang nih enak ya ngundang Miss Dina. Enak ya, besok kita undang lagi. Kita yang punya programnya ya jadi. Iya makanya. Oke, udah. Dari tadi nggak jadi tutuknya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya Nei pamit undur diri dan juga Saya Dea. Saya Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.